Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Melida Zahara, NIM 20197252520110, mahasiswa PPG Kementerian Agama Mapel Umum Batch 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Geografi LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Selatan dengan materi karakteristik bencana dan siklus penanggulangan bencana. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adelia Sabila Putri, Akbar, Vika Rantika, Winda Oktarina. Menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Motivasi hari ini dari Ibu, mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat, karena usaha kecil yang konsisten akan berdampak besar bagi masa. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Nah, ada yang ingat tentang apa materi minggu lalu? Jenis-jenis bencana dan mitigasi bencana. Apa itu jenis-jenis bencana? Ada berapa jenis-jenis bencana? Coba Ibu tunjuk ya. Silahkan Akbar. Ada 3, Bu, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, beri aplaus untuk Akbar. Ya, betul ya. Ada 3 jenis-jenis bencana, yaitu yang pertama tentang bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Nah, coba Ibu tanya kembali, siapa yang masih ingat pengertian dari jenis bencana alam dan contohnya? Coba silakan, siapa? Coba Ibu pengen Winda. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan kebakaran hutan. Ya, beri aplaus untuk Winda. Ibu rasa materi minggu lalu sudah paham semua ya? Sudah ya. Nah, kita akan masuk pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan menyimak video tentang bencana, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik bencana seperti penyebab, dampak, dan tanda-tandanya dengan benar. Selanjutnya, yang kedua apa tujuannya? Menganalisis tahapan siklus penanggulangan bencana dalam konsep mitigasi melalui diskusi kelompok. Alur penilaian hari ini yang akan Ibu nilai, yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini Ibu nilai dari bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok,
tanggung jawab kalian dalam kelompok dan sikap disiplin kalian, kerapihan kalian. Nah, selanjutnya yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nanti setelah kita menyelesaikan materi pada hari ini, kalian akan mengerjakan asesmen formatif. Nanti Ibu bagikan link Google Form-nya. Nah, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Ibu akan lihat bagaimana kalian presentasi setelah diskusi. Coba kalian amati yang ada di PowerPoint. Dari gambar yang ada di PowerPoint ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bencana alam yang sering terjadi pada tahun 2024 di Indonesia? Yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, Suci. Bencana alam yang terjadi di Indonesia yaitu banjir, tsunami, tanah longsor, gempa, dan gempa bumi. Untuk Suci. Betul ya, yang dijelaskan, yang dijawab oleh Suci, yaitu ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa, ada tsunami. Itu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Untuk fokus ya, menciptakan fokus kalian kembali, Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, silakan semuanya berdiri semuanya. Petunjuk dari Ibu ice breaking-nya yaitu ketika Ibu berbicara buah jeruk, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bicara tentang buah jambu, kalian tangan 2 kali. Kalau buah mangga, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang jeruk, jangan ditepuk. Paham ya dengan petunjuknya? Ibu bisa dimulai? Buah jeruk, buah mangga, buah jambu, jeruk jambu. Pasti harus untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ini Ibu memiliki sebuah permasalahan dalam video. Silahkan kalian catat informasi yang ada di video. Awal tahun 2021 Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada Sabtu malam tanggal 9 Januari 2021, tanah longsor terjadi di Desa Cianjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Longsor terjadi 2 kali, yang pertama pada pukul 4 sore dan juga pada pukul 7 malam. Hujan yang terus turun di lokasi bencana membuat evakuasi memakan waktu lebih dari 1 pekan. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Aditya Jati mengatakan, operasi pencarian korban juga dihantui oleh adanya ancaman longsor susulan yang tanggal 14 Januari 2021, gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Sulawesi Barat, tepatnya di Maluku dan Majene. Dan pada 15 Januari 2021 dini hari, gempa dengan magnitudo 6,2 juga mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat dengan pusat gempa di darat 6 km di timur laut Majene. Kerusakan terjadi di banyak titik, mulai dari kantor gubernur, sekolah, rumah warga, dan proses evakuasi dilakukan di tengah jaringan listrik dan komunikasi yang terganggu. Dan selain bencana yang dipicu oleh cuaca buruk, Indonesia juga diwarnai erupsi vulkanis dari gunung berapi. Pada 16 Januari 2021 sore, Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur pun kembali mengeluarkan awan panas guguran sejauh 4,5 km. Petugas akhirnya mengimbau masyarakat ini untuk tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah puncak Gunung Semeru. Coba, setelah kalian melihat permasalahan yang ada di video, apa yang kalian rasakan? Akan, Septi? Saya rasakan setelah menonton berita berbagai macam bencana tadi sangat seram dikarenakan banyaknya korban jiwa dan bangunan yang rusak. Ya, betul ya. Jadi bencana alam itu dapat menimbulkan korban jiwa dan bangunan yang rusak. Nah, coba di sini ada yang pernah merasakan bencana alam?
Sibuk. Oh iya, silakan Fahmi, gimana bencana alam apa yang pernah dirasakan oleh Fahmi? Waktu tahun 2018 saya pernah merasakan tsunami Selat Sunda. Singkat cerita, tiba-tiba air laut naik ke permukaan bot. Saya pun panik dan langsung lari ke jalur evakuasi dan menuju jalur evakuasi. Ya, terima kasih ya Fahmi sudah berbagi cerita. Nah, betul ya, tepat ya yang dilakukan oleh Fahmi. Apa bencana seperti tsunami banyak menimbulkan korban jiwa? Ya, silakan kan. Oh iya, betul ya. Mungkin nih, ketika tadi ya banyak korban jiwa kan dalam permasalahan video, mungkin orang-orang itu belum paham apa yang akan dilakukan ketika ada tsunami. Kita akan belajar karakteristik bencana dan siklus penanggulangan bencana supaya kalian siap dan tanggap bisa membantu warga dalam mitigasi bencana. Sini kalian sudah duduk sesuai kelompoknya minggu kemarin ya? Sudah, Bu. Nah, sini Ibu mempunyai 5 tema tentang bencana alam. Silakan kalian diskusi dengan temannya, mau memilih tema apa? Temanya ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami. Sudah siap setiap kelompoknya? Sudah. Kelompok 3. Banjir. Kelompok 2? Kelompok 5 apa? Oh, tanah longsor. Udah siap semua ya? Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil lembar kerja. Nah, sebelum kalian mengerjakan lembar peserta didik, kalian baca terlebih dahulu petunjuk yang ada di lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Dibaca dulu ya, diamati ya. Nah, silakan kalian mengerjakan lembar kerjanya, boleh mencari materi di sumber internet maupun dari materi bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya, materi ajar yang sudah Ibu berikan pada grup WA-nya. Ibu share ya di grup WA, nanti kalian bisa melihat materi ajar maupun sumber di berbagai internet. Silakan, boleh diskusi dari sekarang. Iya? Iya nak, langsung dijawab di sini. Nah, silakan diskusi ya. Iya, langsung di lembarnya. Iya boleh sekali. Boleh nak di lembar berikutnya sini. Ya. Iya. Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang Ibu meminta dari masing-masing kelompok nanti presentasi hasil dari diskusi kalian atau hasil dari LKPD kalian di depan kelasnya ya. Siap? Siap. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor berapa kalian untuk maju presentasi. Silakan. Iya. Nah, sudah mendapatkan semuanya ya giliran untuk presentasi. Pertama silakan maju ke depan. Yang lainnya menyimak ya hasil dari teman presentasi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema bencana banjir. Dengan saya Ridho Al-Insan sebagai pemateri pertama dan bersama rekan-rekan saya Imam, Aurel, dan Vika. Baik, dari gambar tentang bencana banjir yang sudah kami amati, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik bencana banjir. Adapun karakteristik bencana banjir terbagi menjadi 3, yaitu 1. Air menggenang dan menutupi permukaan daratan. 2. Terjadi akibat curah hujan tinggi, drainase buruk, dan luapan sungai. 3. Upaya sebelum terjadinya banjir. Yang pertama penyebabnya yaitu curah hujan tinggi, hutan gundul, sampah menyumbat sungai, dan pendangkalan sungai. Upayanya sebelum banjir atau mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan di daerah resapan air. Yang kedua, pembuatan tanggul, waduk, dan normalisasi sungai. Yang ketiga, sosialisasi, evakuasi, dan sistem peringatan dini banjir. Yang ketiga, ada langkah saat banjir atau tanggap darurat. 1. Menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. 2. Mematikan listrik untuk menghindari korsleting. Yang keempat, dampak dan upaya setelah bencana. Dampak kerugian ekonomi, penyakit menular, rumah rusak, Provinsi rawan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan. Sekian penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin menanyai tentang materi yang sudah kami jelaskan, kami persilahkan. Terhadap lingkungan dan masyarakat. Izin menjawab dari kelompok 4, kerugian ekonomi, penyakit menular, dan rumah rusak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema erupsi gunung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Fitri dan rekan saya Septiana. Saya Dewi Sabila Putri. Saya Abdul Pratama. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasi kami. Yang pertama, karakteristik bencana yang ada pada gambar tersebut. Bisa dilihat dari gambar ini ya, teman-teman. Yang pertama, keluarnya magma, lava, gas beracun, abu vulkanik, awan panas, dan menimbulkan lahar dingin saat bercampur hujan. Yang kedua, penyebab bencana dan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Penyebabnya tekanan magma dalam perut bumi. Upayanya yang pertama penetapan zona bahaya oleh PVMBG, kedua edukasi evakuasi dan jalur aman, ketiga pemantauan aktivitas gunung secara terus-menerus. Langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana tersebut. Langkah saat erupsi, menggunakan masker, segera menjauhi zona bahaya, mengikuti instruksi BPBD dan PVMBG, berkumpul di pos pengungsian yang aman. Apa yang harus dilakukan Saat terjadinya erupsi gunung. Langkah pertama yaitu menggunakan masker, segera menjauhi zona bahaya, mengikuti instruksi BPBD dan PVMBG, berkumpul di pos pengungsian yang aman. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya yang bernama Satria, Kanina, dan Rodatul. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan
dengan tema bencana alam yaitu tanah longsor. Adapun karakteristik dari tanah longsor yaitu perpindahan material dan batu di lereng curam dan biasanya terjadi saat hujan deras atau setelah tanah jenuh air. Penyebabnya hujan deras, penggundulan hutan, pembangunan di lereng curam, reboisasi dan penanaman pohon keras. Upaya pembuatan teras ring dan drainase lereng. Edukasi warga mengenai standar tatakan tanah. 3 langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadinya bencana tanah longsor, yaitu segera menjauh dari lokasi lereng yang runtuh. 2. Mengungsi ke tempat yang aman. Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi dan upaya yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana longsor. Dampaknya yaitu rumah dan jalan tertutup material, korban jiwa, kerugian ekonomi. Upayanya yaitu rehabilitas, yaitu evakuasi korban, pembersih jalan. Selanjutnya yaitu provinsi rawan, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Sesi tanya jawab, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 yang bertanya, apa saja upaya yang dilakukan masyarakat setelah terjadinya bencana tanah longsor? Upayanya adalah rehabilitas, evakuasi korban, pembersih jalan, dan rekonstruksi, relokasi warga, dan pembangunan tanggul penahan. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema bencana tsunami. Dengan saya sebagai pemateri pertama dan bersama rekan saya Fahmi, Akila, dan Suci. Baik, dari gambar tentang bencana tsunami yang sudah kita amati tadi, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik dari bencana tsunami. 1. Panjang gelombangnya yang sangat panjang. 2. Kecepatannya perambatan yang tinggi di laut dalam hingga 800 km per jam. Penyebab gangguan besar di dasar laut dan letusan gunung api di bawah laut. Upaya membangun infrastruktur tahan bencana dan partisipasi dalam latihan evakuasi. Ketiga, langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana tsunami. 1. Segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. 2. Menjauhi pantai dan area dataran rendah. Dampaknya yaitu kerusakan infrastruktur dan lingkungan pesisir, krisis kesehatan akibat penyakit menular. Upayanya yaitu membangun dan meningkatkan sistem peringatan tsunami dan menjauhi area berbahaya. Provinsi yang memiliki tingkat bencana tsunami yang tinggi. Provinsinya yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Papua Barat, dan Jawa Timur. Kelompok kami ingin membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya dari kelompok 4, apa saja yang menyebabkan terjadinya tsunami? Penyebab terjadinya bencana tsunami yaitu karena adanya gangguan besar di dasar laut dan letusan gunung api di bawah laut. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami, yaitu dengan tema gempa bumi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Royhan sebagai pembawa materi pertama, kemudian ada Anissa dan Alda, kemudian ada Winda. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik bencana tentang gempa bumi. Jadi, karakteristik gempa bumi yaitu ada 3. 1. Getaran bumi yang tiba-tiba intensitas bervariasi. 2.
bisa menimbulkan kerusakan bangunan dan tsunami. 3. Berpusat di dalam bumi atau hipocentrum. Nah, penyebabnya adalah pergerakan lempeng tektonik, patahan aktif, dan aktivitas vulkanik. Upayanya, bangunan tahan gempa, edukasi jalur evakuasi, simulasi kesiapsiagaan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadinya gempa bumi. Yang pertama, berlindung di bawah meja kokoh atau berdiri dekat dinding dalam. 2. Jika di luar, menjauhi pohon, bangunan, dan tiang listrik. Jadi dampaknya adalah bangunan roboh, korban jiwa, dan potensi tsunami. Lalu upayanya adalah evakuasi, layanan medis, dapur umum, pembangunan kembali rumah, dan fasilitas umum tahan gempa. Beberapa provinsi-provinsi yang memiliki tingkat bencana gempa bumi yang tinggi. Yang pertama ada Aceh, Sumatera Barat, Maluku, dan Papua. Jadi itulah analisis yang telah kami sampaikan. Kami ingin membuka tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin Apa saja penyebab terjadinya gempa bumi? izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyebabnya yaitu pergerakan lempeng tektonik, patahan aktif, dan aktivitas vulkanik. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok terakhir. Nah, jadi ya, tadi kalian sudah diskusi dan sudah presentasi dari 5 tema. Ya, setiap bencana itu memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Bisa dari alamnya maupun ulah dari manusianya. Nah, dampaknya juga dia yang pertama bisa kerusakan alam, menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Perlunya kita mengetahui siklus penanggulangan bencana agar kita siap dalam menghadapi ancaman bencana. Kalian silakan buka HP-nya. Nah, Ibu kirimkan link untuk asesmen formatif di grup WhatsApp. Silahkan kalian buka dan silahkan kalian kerjakan asesmen formatifnya ya. Nah, tadi kan sudah mengerjakan asesmennya, sekarang isikan refleksi pembelajarannya. Wah, banyak menjawab perasaannya, pada senang semua ya? Senang. Nah, sekarang Ibu akan melakukan ice breaking nih. Ice breakingnya silakan kalian buat kata-kata per kelompok. Cluenya ubur-ubur ikan lele. Nah, jadi nanti ketika Ibu ngomong ubur-ubur ikan lele, Ibu nonjok kelompok 4. Nah, apa tuh jawabannya? Apa? Kalian ingin mengungkapkan apa? Paham ya? Ubur-ubur ikan lele. Hari ini asal lele. Wah. Selanjutnya, ubur-ubur ikan lele. Hari ini full bahagia le. Nah, alhamdulillah ya, materi selesai. Untuk materi minggu depan tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Nah, tadi kan sempat disinggung ya, ada BNPB yang kalian sebutkan. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini adalah kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.